Anak terus. Kandang nakal. Kandang nakal. Pesan bisa pesan. Nanti tunggu dia kau apa provinsi. Asli ganggu tarik apa? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk peserta tutur SD dari Kecamatan Elar. Si mana tayo masih main. Di mana lah Halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Ayana Syukur, biasa dipanggil Ai. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menuturkan sebuah kisah asli dari Kecamatan Elar. Sebuah kisah tentang keberanian orang Buntun dalam perang melawan Nyium. Baiklah, selamat mendengarkan. Pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri di sebuah kampung yang bernama Buntun. Sang suami bernama Mekasno yang adalah pemimpin suku Buntun dan istrinya bernama Lopo Jema. Mereka memiliki 3 orang anak laki-laki yang sudah dewasa dan remaja, masing-masing bernama Ngongo, anak sulung, Ngala, anak kedua, dan Bulan, anak ketiga, juga beberapa anak perempuan dan seorang bayi laki-laki. Suku Buntun secara turun-temurun hidup berdampingan bersama Nyium. Orang Buntun tinggal di kampung Buntun, sedangkan kelompok Nyium tinggal di Gua Pandabuntang. Nyium adalah jenis makhluk misterius yang memiliki kekuatan supranatural, dapat menghilangkan diri, dan bahkan bisa mencelakai manusia. Namun, hubungan baik itu berakhir pada masa kepemimpinan Mekasno. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dikisahkan bahwa orang Buntun di bawah pimpinan Mekasno membuka ladang di Lodok Maka untuk ditanami jagung. Ketika jagung sudah mulai berisi, maka para ibu dan anak perempuan harus turun ke ladang baru tersebut untuk menjaga jagung dari serangan monyet dan babi hutan. Pada suatu hari, pagi-pagi, Lopo Jema berangkat ke kebun sambil menggendong bayi bersama ibu-ibu dan anak perempuan lain dari kampung Buntun. Setibanya di Lodok Baka, orang lain sibuk menjaga dan membersihkan kebunnya masing-masing. Saat Lopo Jema sedang bekerja, anak bungsunya ditinggalkan sendirian di pondok. Beberapa saat kemudian, Lopo Jema merasa terganggu akan suara nyanyian yang diselingi suara tangisan bayi. Ternyata suara itu berasal dari induk Nyium yang duduk di atas batu sambil meneteng seorang bayi. Begini nyanyiannya. Deng deng kendeng deng, anak ngakum beki kali anak kau bulu jauh. Deng deng kendeng deng, anak ngakum beki kali anak kau bulu jauh. Yang artinya, anak saya badannya bersih, anak kamu penuh dengan bulu. Lopo Jema pun teringat akan anaknya yang ditinggalkan sendirian di pondok. Segera Lopo Jema berlari ke pondok dan menemukan bahwa bayi yang ditidurkan di pondok bukanlah anak bungsunya, tetapi seorang bayi Nyium yang seluruh tubuhnya berbulu. Lopo Jema pun menyadari bahwa bayi yang ditenteng induk Nyium di atas batu tadi adalah anak bungsunya. Langsung saja Lopo Jema berteriak histeris dan mengejar induk Nyium itu untuk menyelamatkan kembali bayinya.
Ayo, maksud. Namun, kelincahan dan kecepatan induk nyung itu untuk berpindah dari satu batu ke batu yang lain menyulitkan Lopo Jema untuk mendapatkan kembali bayinya. Induk nyung itu berlari sambil terus bernyanyi mengejek. Setiap kali selesai bernyanyi, digigitnya anak Lopo Jema dan memakannya sampai habis. Karena tidak bisa menyelamatkan anaknya, Lopo Jema menangis histeris dan berlari kembali ke kampung Buntun dan memberitahukan kepada Mekasno dan seluruh warga Buntun apa yang terjadi di Lodok Makan. Mendengar cerita mengenaskan itu dari Lopo Jema, kemarahan Mekasno tak terbendung dan merencanakan penyerangan ke Gua Panda Buntun. Keesokan harinya, Mekasno bersama sebagian besar laki-laki dari kampung Buntun melakukan penyerangan ke Gua Panda Buntun. Duel antara orang Buntun dengan kelompok Ngiung terjadi sehari penuh. Karena hari sudah sore, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan peperangan. Ngongo mengusulkan kepada bapaknya, Mekasno, untuk menghentikan perang lanjutan agar menjebak kelompok Ngiung dalam perang tersebut. Maka dilakukanlah perundingan antara orang Buntun dengan kelompok Ngiung. Kesepakatan utama kedua belah pihak adalah bahwa pihak yang kalah dalam perang harus dimusnahkan. Kampung tempat tinggal harus dibakar dan dikuasai oleh pihak yang menang perang. Dalam perundingan tersebut, Ngongo juga mengusulkan agar badan tidak mudah kena tombak, parang, dan bambu tajam. Maka kelompok Ngiung menggunakan pelindung tubuh dari ijuk. Sedangkan orang Buntun menggunakan pelindung tubuh dari pelepah pisang mentah. Kemudian, Ngongo juga mengusulkan agar membuat api besar agar membakar setiap orang yang gugur dalam medan perang. Semua usulan tersebut disepakati oleh kelompok Ngiung. Mereka juga sepakat agar perang lanjutan berikutnya dilakukan di kampung Buntun 7 hari berikutnya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tibalah hari yang disepakati sebagai hari peperangan. Di tengah kampung Buntun, atas perintah dari Ngongo, telah disiapkan tumpukan kayu untuk keperluan api unggul sesuai kesepakatan. Ketika api unggul sudah menyala, Mekasno turun dari rumah adat suku Buntun, lalu memberikan keris pusaka nenek moyang suku Buntun kepada Ngongo sebagai tanda memimpin dalam perang tersebut. Setelah menerima keris di tangannya, Ngongo mengacungkan keris tersebut sebagai tanda perang dimulai. Sambil mengacungkan kerisnya, Ngongo memberi perintah sambil berteriak, "Semua senjata dan peralatan yang digunakan dalam perang ini, ujungnya dimasukkan ke dalam api unggun." Dan spontan, kedua belah pihak mengikuti perintah tersebut. Sebelum melihat peralatan perang tersebut terbakar, Ngongo belum menurunkan acungan kerisnya. Dan saat Ngongo menurunkan acungan kerisnya, maka secepat kilat masing-masing pihak menarik senjata dan mulai menyerang satu sama lain. Semua senjata dan peralatannya membawa nyala dan bara api. Ketika ditusukkan kepada orang Buntun, apinya padam karena mereka menggunakan pelindung tubuh dari pelepah pisang mentah. Sedangkan saat ditusukkan kepada kelompok Ngiung, apinya malah menyambar ke seluruh tubuh karena mereka menggunakan pelindung tubuh dari ijuk. Begitu satu terbakar, yang lain berusaha membantu, tetapi akhirnya ikut terbakar karena mereka menggunakan pelindung tubuh yang sama. Maka jadilah api hebat yang membakar semua anggota kelompoknya. Dari lautan Ngiung yang tak terhitung itu, hanya satu yang luput dan melarikan diri. Dia luput karena dalam kondisi mengandung, jadi tidak menggunakan pelindung tubuh seperti yang lainnya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, peperangan ini dimenangkan oleh orang Buntun karena taktik yang diusulkan oleh Ngongo. Semua jasad Ngiung yang mati terbakar dalam perang melawan orang Buntun dikuburkan di gerbang-gerbang kampung Buntun. Konon, hingga saat ini, kuburan-kuburan tersebut masih ada di daerah Buntun, letaknya di Kelurahan Timukondo, Kecamatan Elar,
Elar dan dihormati oleh keturunan suku Buntu. Pesan yang diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap keberanian harus disertai dengan kecerdikan agar dapat mengatasi semua masalah dalam kehidupan. Karena keberanian tanpa kecerdikan hanya akan menghasilkan kecerobohan dan kegagalan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk penampilan tutur SD dari Kecamatan Elar.